Inilah cara unik keluarga bule mendidik anak-anaknya agar tidak kecanduan gadget. Ia memilih tinggal di perkampungan dan beternak serta berkebun. Daripada membiarkan mereka bermain HP seharian, ia memilih mengajak ke-6 anaknya ke kebun untuk memanen pisang dan mengenal alam secara langsung. Anak-anaknya pun terlihat begitu antusias, mengikuti setiap prosesnya, hingga ikut membawa hasil panennya. Yang paling mencuri perhatian, sang ibu tetap menggendong bayinya sambil mengangkat satu tandan pisang yang ukurannya cukup besar. Tak hanya itu, ia juga mengajari anaknya untuk memelihara ayam dan bebek. Kira-kira kenapa ya si bule milih tinggal di kampung daripada di kota? Sementara kita, seringkali liburan keluarga berakhir di mall. Atau kalaupun di villa, ujung-ujungnya anak-anak check-in ke dunia maya. Kita takut anak kotor, takut nyamuk, takut bosan. Jadi jalan pintasnya ya kasih gadget. Bule Prancis liburan di Woodland Kuningan. What's your name? Leah. Yeah. And you? Then Yeah. Where you come from? France. Okay. Get ready? Ready? Okay, good. 1, 2, go. Okay, hello, miss. Very Good. good. Come. What first impression in my destination, Mulin? MashaAllah. Mashallah. Very nice. Very nice. Everybody have to know here. Okay, thank you. Terima Okay, kasih. Hello. Kasih. Okay. Tapi tahukah kalian, banyak ekspatriat yang tinggal di Indonesia justru memanfaatkan kekayaan alam kita sebagai kelas terbaik untuk anak-anak mereka. Mereka punya filosofi yang bikin kita sebagai orang Indonesia harusnya malah malu sama kekayaan alam kita sendiri. Yes. Natural. 小区煮我几个 empal lima enam. Hari ini kita akan bedah. Inilah cara bule mendidik anak selama liburan di Indonesia biar lepas dari kecanduan gadget dan kembali dekat dengan alam. Yuk, simak. Pernah ke kalian ke Gua Jomblang? Dimulai dengan arahan keselamatan dengan semua bule. Setelah itu kita langsung menuju gua. Beberapa penduduk desa menggunakan kekuatan manusia untuk menurunkan saya ke gua sedalam 60 meter. Jalan menuju gua sangat licin dan sangat lembab. Kita sampai di dalam gua. Wah, keren. Pemandangannya indah sekali. Langkah pertama yang paling sering bikin orang tua Indonesia kaget, mereka membiarkan anaknya kotor. Di negara 4 musim, bermain di luar ruangan itu mahal dan waktunya singkat. Tapi di Indonesia, cuaca kita tropis, alam kita melimpah. Welcome to Brastagi. Ini nih yang sering bikin orang tua Indonesia deg-degan. Risky play atau bermain dengan resiko yang terukur. Kita sering banget kan ya teriak, awas, jatuh, jangan naik situ, kotor, hati-hati nanti kesandung. Tanpa sadar kita membunuh eksplorasi mereka. Orang tua bule punya pendekatan berbeda. Mereka membiarkan anak memanjat pohon, menyeimbangkan badan di atas batu sungai, atau berlari di tanah tidak rata. Jangan kesini, lalu Video dan yang ada kapal ya tidak. Ya roboh enggak sih ya, Pak. Okay, enough. Maybe only use here and you will start. Okay, maybe you start from there. Ini yang kami pakai tadi. Kurangnya, Kasih.
Three. One by one. Three, right? Let's say three. Three. Yeah. Three. One guy like that. Kamu mau? Saya suka panjang ibu. Katanya sini ada Can I plant here? Iya. Kasih teh. One line. Kenapa? Karena dari situ anak belajar proprioception, kesadaran tubuh, belajar menilai batas kemampuan diri, dan yang paling penting, belajar bangkit saat jatuh. Kecanduan gadget seringkali berakar dari rasa cemas dan kurangnya kepercayaan diri di dunia nyata. Dengan membiarkan mereka bertarung dengan alam, kita sedang membangun mental baja dan rasa percaya diri mereka. Terakhir, dan ini yang paling indah, liburan bukan cuma soal healing. Okay, can you wave? Wave. Bye. Hey. Biar cariin. Lagi. Makan anak. Ini bukan apa ini? Bagaimana menurutmu? Tuliskan pengalamanmu di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe.